Belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut ke klasifikasi naive Bayes. Oke, saya mulai langsung. Nah, kita sudah masuk pada tahapan machine learning. Algoritma machine learning, kemarin kita belajar tentang K-nearest neighbor. Sekarang kita masuk ke machine learning yang menggunakan probabilitas, atau lebih tepatnya probabilitas Bayes. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, K-nearest neighbor, bagaimana apabila nilai fitur atau nilai ciri tersebut itu tidak sama persis dengan ada yang di dalam data training, atau mungkin mendekati atau mungkin mirip, ya. Angka-angka tersebut sudah mendekati. Nah, itu bisa diestimasi dengan pendekatan teori probabilitas, ya. Untuk klasifikasi naive Bayes ini nanti, karena ini merupakan satu klasifikasi dengan supervisi atau supervised learning, maka tentunya kita butuh informasi tentang kelas. Oke. Nanti ada bagaimana penentuan kelas, ya. Kemudian klasifikasi naive Bayes sendiri, peluang, nanti ada peluang prior, terus ada conditional probability. Conditional probability ini ada yang menggunakan model Bernoulli, model multinomial, ataukah model Gaussian. Baru nanti kita bicara tentang tahapan klasifikasinya bagaimana, beserta studi kasusnya. Klasifikasi naive Bayes itu merupakan metode klasifikasi yang sederhana berdasarkan teorema Bayes, ya. Karena sederhananya ini maka disebut naive. Nah, naive ini sebenarnya lebih tepatnya adalah setiap fitur itu dianggap independen antara satu fitur dengan fitur yang lainnya. Dianggap tidak ada informasi yang berkaitan antara satu fitur dengan fitur yang lainnya. Nah, anggapan seperti itu, asumsi yang demikian, maka memunculkan kata naif ini. Jadi probabilitasnya terlalu naif, maka dikatakan naive Bayes. Ya. Sedangkan teorema Bayes itu sendiri dapat kita definisikan sebagai probability satu kejadian A given B itu sama dengan probabilitas B given A dikali prior probability A dibagi prior probability B. Nah, yang probabilitas B given A ini nanti yang dinamakan dengan likelihood. Kemudian penentuan kelas dari data uji D ditentukan nilai posterior yang didapatkan dari distribusi data per kelas dan distribusi kelas pada data latih. Jadi ini pada pengujiannya, ya. Jadi ketika pada tahap pengujian, pada tahap melakukan estimasi given sampel yang ada, given fitur yang ada, untuk menentukan masuk ke kelas yang mana, itu nanti ditentukan melalui nilai posteriornya.
Yang nilai posterior ini dapat kita definisikan sebagai berikut ini. Kelas dari data uji D diperoleh dari nilai probabilitas posterior terbesar atau maksimum posterior. Demikian. Jadi bisa disimpulkan demikian. ARG max probability posterior C given D, misalkan seperti itu. C ini misalkan kelas yang dituju, given D-nya ini adalah data ya. Seperti itu. Nah, ini adalah secara rinci probabilitas posterior ya, atau peluang posterior. Jadi istilahnya posterior itu adalah merangkum semuanya. Jadi merangkum keputusan akhir yang akhirnya dipilih oleh bias ini untuk menentukan kelas. Misalkan ada sebuah data dengan kategori C atau kelas C gitu kan ya. Probabilitas posteriornya bisa dihitung demikian. Nah, ini sama juga yang sebelumnya. Ini ARG max ini di mana probabilitas C given D itu sama dengan prior probability C dikalikan likelihood probabilitas D given C dibagikan probabilitas atau prior probability D. Di mana kita bisa melihat masing-masing probabilitasnya itu namanya apa, terus kemudian definisinya apa di bagian ini. Ya, pada intinya P, C, given D ini itu adalah posterior probability atau posterior peluang terakhir ataukah peluang masuk ke kelas mana gitu. Apabila diberikan data D. Nah, kita lihat di sini ada P prior, dari kelas C, likelihood probability D given C atau C dibagi prior probability D. Nah, nanti ya tentunya berapakah probability dari masing-masing ini harus kita cari agar keputusannya bisa keluar ini, posterior probability-nya bisa keluar. Nah, peluang dari posterior, jadi masing-masing kategori akan dinilai posteriornya. Misalkan ada satu dataset, dataset tersebut memiliki 3 kategori atau 3 kelas, gitu kan ya, yang dinamakan C1, C2, dan C3. Nah, data tersebut masing-masing mempunyai peluang apabila dia masuk ke kelas C1 ataukah C2 ataukah C3. Ya. Ada satu data masuk beserta cirinya, fiturnya, dia mempunyai peluang untuk masuk ke kelas C1, C2 ataukah C3. Gitu. Nilai peluangnya berapa? Nah, kita tentukan dari posterior probability. Posterior probability C1 given D, posterior probability C2 given D, posterior probability C3 given D. Posterior probability given D. Oke. Nah, masing-masing tentunya kita bisa hitung posterior probability-nya tergantung kelasnya ya. Misalkan C1 given D ini kita hitung berapakah
prior dari C1 ya. Dikalikan probability likelihood D given C1 dibagi evidence probability D itu tadi. Selanjutnya akan dipilih kategori yang memiliki nilai posterior terbesar sebagai kategori dari data D. Jadi di antara ketiga ini misalkan dari 3 kategori, contoh ini, nanti akan dipilih probabilitas yang terbesar mana. Gitu. Nah itulah nanti algoritma naive Bayes ini akan menentukan data D ini nanti masuk ke kelas mana. Apabila maksimumnya itu, maksimum posterior probability-nya ada di C2, maka nanti posterior probability C2 given D-nya ini yang nilainya paling maksimal. Oleh karenanya, nanti algoritma naive Bayes akan memilih ini, masuk data D, masuk ke kelas C2. Misalkan ini ya diketahui seperti demikian. Posterior probability C1 given D 0,03, posterior probability C2 given D 0,01, posterior probability C3 given D 0,006. Maka nanti data D itu nanti masuk ke kategori kelas C1. Dikarenakan nilai probability-nya yang paling besar, yaitu 0,03. Oke. Jadi pada intinya adalah dipilih yang paling besar mana, gitu. Jadi berapapun nilai probabilitasnya dibandingkan posterior probability pada kelas yang lain. Oke. Kita hanya melihat kategori dengan peluang terbesar tanpa peduli besar nilainya. Untuk membandingkan ini, biasanya untuk lebih cepat, probability evidence D ini bisa dihilangkan karena probability evidence D ini nilainya sama untuk semua kategori. Jadi seperti di atas ini. Nah kalau kita lihat di sini posterior probability-nya semuanya pakai ini yang sama. Jadi probability evidence D semua. Nah untuk pembandingan, nah ini bisa dihilangkan gitu. Tapi untuk memunculkan nilai yang sebenarnya itu perlu diikutkan, ya jadi penyebut yang sama. Oke. Jadi ingat seperti tadi, ini namanya adalah posterior probability untuk menghitung mengestimasi sampel D itu masuk ke kelas mana. Gitu. Oke. Nah, seperti ini yang sudah saya utarakan tadi. Kalau kita lihat nilai dari pembilangnya itu hasil kali antara prior probability pada kelas yang terkait, misalkan sini C1 dikalikan posterior likelihood, probability likelihood sampel D given C1. Itu 0,06, cukup kita bandingkan ini saja dengan yang lainnya. Karena sudah pasti, dari sini juga sudah terlihat bahwa posterior probability C1 given D itu nilainya
yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Kalau ada pembandingan dengan nilai penyebutnya itu sama, bisa kita hilangkan. Nah, seperti ini juga. Ini sama juga ya. Nah, oleh karena itu, ya, formula naive Bayes itu sebenarnya cukup seperti ini. Jadi, prior probability dari kelas C dikalikan likelihood D given C. Kita bisa lihat di sini, P, C given D disebut dengan posterior atau peluang kelas C diberikan data D. C given D, gitu kan ya. Kemudian P, C itu prior dari probability kategori C. P, D given C itu disebut dengan likelihood atau conditional probability. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Kita hitung prior probability-nya. Jadi prior probability itu adalah probability kemunculan kelas C. Perhitungan prior itu hanya didasarkan pada data latih atau training data. Banyaknya data pada data latih yang masuk ke kelas C atau kategori C dibagi dengan banyaknya data latih itu sendiri pada dataset ya. Sehingga nanti bisa dihitung prior probability-nya itu adalah frekuensi kemunculan data berkategori C pada dataset tersebut. Misalkan kita memiliki 10 data latih dan 3 kategori. D1, D2, D3, data 1, data 2, data 3 masuk kategori kelas C1, D4, D5 masuk kategori kelas C2, D6, D7, D8, D9, D10 masuk kategori kelas C3. Maka kita dapat menghitung prior probability dari kelas C1 yaitu 3/10. Dari mana? Dari C1 ini jumlahnya ada 3, 10-nya ya semua ada 10 data, maka 3/10. Begitu demikian pula untuk C2, ini kita bisa tentukan prior probability-nya ada 2/10, begitu halnya juga C3 yang ada 5/10. Nah, ini disebut dengan prior probability atau probabilitas awal dilihat dari frekuensi kelasnya pada masing-masing kelas ya. Nah, kemudian selanjutnya mari kita hitung conditional probability atau likelihood. Data D itu akan diklasifikasi terdiri yang akan diklasifikasi data D itu yang akan diklasifikasi seperti yang sudah saya katakan itu terdiri dari beberapa fitur. Ya. Dikatakan naif karena masing-masing fitur itu probabilitas masing-masing fitur itu diasumsikan independen. Karena independen itu nanti langsung dikalikan begitu saja. Misalkan satu data D itu terdiri dari 4 fitur, W1, W2, W3, dan W4. W1, W2, W3, dan W4. Conditional probability dokumen D itu merupakan hasil perkalian conditional probability dari masing-masing fitur. Jadi, untuk likelihood ini,
probability D given C ini D-nya itu bisa kita jabarkan lagi dengan masing-masing fitur yang melekat padanya. Katakanlah fiturnya ada 4, W1, W2, W3, dan W4. Maka kita bisa menjabarkan ini likelihood atau conditional probability D given C-nya ini adalah probability W1, W2, W3, W4 given C. Sama dengan probability likelihood W1 given C dikalikan probability W2 given C dikali probability W3 given C kalikan probability W4 given C. Seperti demikian. Jadi kita bisa bayangkan nanti mirip dengan perhitungan prior probability tadi. Tapi hanya saja conditional probability nanti model perhitungannya itu dalam skala fitur, bukan kelas ya. Nah, misal data D terdiri dari N fitur, W1, W2, sampai Wn. Fitur, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa fitur adalah ciri yang mencirikan suatu data tersebut, ya, yang melekat pada data tersebut. Jadi misalkan dulu itu ada bunga, jadi bunga itu mempunyai ciri, misalkan bentuk mahkotanya ataukah warnanya, atau membedakan bunga iris, bunga versicolor itu bisa dilihat dari panjang petalnya atau lebar petalnya, seperti itu. Nah, itu adalah nilai-nilai yang berupa fitur. Maka conditional probability data D itu bisa kita hitung. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, perkalian ya pada masing-masing likelihood fitur given kelasnya ini, atau bisa disimbolkan dengan demikian. Karena perkalian atau produk ya, ini adalah simbol dari produk. Kalau penjumlahan berarti simbolnya adalah sigma. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ini nanti perkalian probabilitas likelihood fitur terhadap given kelasnya. Oleh karena itu, formula naive Bayes untuk klasifikasi data itu menjadi seperti ini. Jadi penyimbolannya jadi lebih spesifik lagi ya. Prior probability C dikalikan dengan likelihood, yaitu merupakan produk dari masing-masing fiturnya. Oke. Ini bisa ada di sini definisi dari masing-masing simbol ini, prior probability, posterior probability, ya, dan juga produk. Dalam perkalian dari conditional probability masing-masing fitur atau fitur yang terdapat dalam data D. Yang tentunya nanti kita bisa melakukan ini dengan latihan ya, agar bisa hafal di luar kepala. Nah, conditional probability itu sendiri cara menghitungnya itu ada banyak. Jadi ada beberapa. Ini ya, yang di lingkaran merah ini. Untuk menghitung conditional probability kita bisa menggunakan salah satu dari 3 model. Apakah itu Bernoulli, multinomial, ataukah model Gaussian. Gitu. Nah, tergantung datanya seperti apa. Nah, Bernoulli model itu
disebut juga multivariat Bernoulli model yang didasarkan pada data biner, ya, dengan rumusan seperti ini. Ya. Jika fitur W ada pada data berkategori C, maka nilai BT ini adalah 1. Jika fitur W tidak ada pada data berkategori C, maka nilai BT ini adalah 0. Oke. NC dalam kurung W ini adalah banyaknya data berkategori C yang mengandung fitur W. Jadi seperti dihitung juga ya frekuensinya, mana-mana saja data pada kategori C yang mengandung fitur W. Fitur W. NC ini banyaknya data berkategori C. Nah, untuk pengembangannya, untuk menghindari adanya probabilitas 0, biasanya dilakukan add-one atau Laplace smoothing. Ada penambahan +1 pada pembilang dan +2 pada penyebut. Seperti itu. Nah, ini +1, ini tambah +2, ini +1 tambah +2. Ya. Untuk menghindari probabilitas 0. Atau misalkan dalam penyebutnya itu ada 0 sini, kan gawat itu. Kalau 0 kan berarti tak terhingga kan. Nah, untuk menghindari nilai-nilai yang seperti itu, maka diadakanlah Laplace smoothing. Di mana ya sama tadi ya, dengan modifikasi ini masing-masing definisi pada variabel-variabel ini masih tetap sama, yaitu jika fitur W pada dokumen berkategori C, maka BT itu sama dengan 1. Jika fitur W tidak ada pada dokumen berkategori C, maka BT adalah sama dengan 0. Oke, selanjutnya ke multinomial model. Ya. Multinomial model ini berdasarkan pada data diskrit atau kategorikal. Ya tentunya data itu tidak melulu berupa kontinu gitu kan ya. Bisa juga dia hadir berupa data yang diskrit, misalkan isinya ya atau tidak ataukah tipe mobil A, B, C, D gitu kan, tipe diskrit gitu kan. Beda dengan numerik, beda dengan yang kontinu. Oke. Di mana count WC itu adalah jumlah kemunculan fitur W pada kategori C. Count C itu adalah total kemunculan semua fitur pada kategori C. Lagi-lagi untuk menghindari adanya probabilitas 0, biasanya dilakukan add-one atau Laplace smoothing. Penambahan +1 pada pembilang dan V ini pada penyebut, di mana V dalam garis buka tutup ini menunjukkan banyaknya fitur yang unik.
yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian adalah Gaussian model. Nah, ini yang sering banyak digunakan, terutama untuk karakteristik data yang kontinu. Yang secara rumusan itu bisa kita gambarkan 1/akar 2pi variansi variansi dikalikan E epsilon dipangkat ini min vektor tersebut W dikurangi min atau rata-ratanya dari kelas kuadrat dibagikan 2 varians. Oke, jadi masing-masing apakah variabelnya itu nanti bisa dilihat di dalam deskripsinya ini masing-masing. Di mana pi ya jelas nilai pi 3,14 varians, terus kemudian nilai fitur W pada data uji ya. Nilai fitur W dalam data uji. Terus kemudian mu ini adalah rata-rata nilai fitur W pada kelas C. Rata-rata nilai fitur W pada kelas C. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa model yang digunakan untuk menghitung probabilitas likelihood. Ya, tentunya bisa kalian pilih sesuai dengan karakteristik dari datanya yang cocok yang mana. Oke, untuk tahapan klasifikasi dari naive Bayes itu sendiri, ya tentunya dengan sama dengan tahapan pada machine learning ya ada training dan testing. Yang inputnya adalah data latih. Kita menghitung prior-nya dari masing-masing kategori, terus menentukan fitur berdasarkan fitur unik pada data latih, kemudian menghitung conditional probability dari per fiturnya per kategori, kemudian outputnya adalah model itu sendiri. Yang model itu terdiri dari nilai prior dan conditional probability yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, terus kemudian testingnya. Nah, kalau kan kita harus dari dataset itu kita hitung semuanya itu prior dan conditional probability-nya. Nah, kalau sudah kita bisa melakukan pengujian atau testing. Yang input dari pengujian itu sendiri adalah model dan data uji. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, itu untuk mengestimasi pada tahap pengujiannya atau pada tahap testingnya, kita menghitung yang namanya posterior probability. Untuk masing-masing kategori dan menentukan kategori dengan nilai posterior yang terbesar. Outputnya adalah kategori untuk masing-masing data uji. Nah, sekarang kita studi kasus ya. Ada contoh dataset seperti begini. Kita bisa melihat di sini bahwa fiturnya itu ada outlook, temperature, humidity, windy, dan play. Apakah seseorang akan bermain tenis ketika kondisi cerah? Dalam artian, berarti nilai fitur outlook-nya itu adalah sunny. Suhu dingin dengan temperatur cool dan kelembapan yang tinggi, humidity high,
dan juga berangin. Windy sama dengan true. Dengan kondisi yang demikian, algoritma akan mengestimasi seseorang tersebut kemungkinan akan bermain tenis ataukah tidak, bukan ya? Apabila demikian, maka kita bisa menentukan dependent variabelnya apa? Ya play. Goalnya ya kita ingin mengetahui. Target ya kelas. Terus kemudian berarti sisanya ini adalah features. Ini karena apa namanya? Dia ada independent variable yang kemudian akan digunakan sebagai estimasi untuk menentukan bahwa kemungkinan seseorang tersebut akan bermain tenis ataukah tidak dalam kondisi-kondisi yang sudah diberikan melalui ciri-ciri atau features ini, outlook, temperatur, humidity atau windy ini dan windy ini. Oke. Sekarang kita awalnya kita hitung nilai prior-nya dulu. Tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita hitung prior probability-nya untuk mencari peluang atau rasio masing-masing kelas. Gitu. Probability play sama dengan yes, dan probability play sama dengan no. Karena kalau kita lihat di sini, di datasetnya ini, pada goal-nya yaitu play, itu hanya ada dua kategori. Either no or yes gitu. Jadi ada dua kategori. Ada dua kelas. Berarti bisa kita bayangkan nanti kita bisa menghitung posterior probability dari ini gitu. Data kelas no given data ataukah posterior probability yes given data. Kan atau ya dan ya semuanya. Kita hitung posterior probability-nya. Nah, ini seperti ini. Kita bisa hitung yang dari kelas itu ada berapa, yang play-nya ada 6, 10, yang no itu ada 4 bagi 10. Kemudian kita hitung apa yang namanya itu conditional probability-nya atau likelihood-nya ya. Kita bisa lihat di sini datasetnya itu tipenya apa? Discrete kah ataukah continue? Ada yang bisa jawab? Datasetnya ini apa? Discrete ataukah continue? Izin Pak. Ya, silakan. Menurut saya itu datanya discrete. Ya, discrete. Nah, karena discrete ya, terima kasih Mas ya. Kita bermainnya frekuensi. Jadi seperti yang sudah dilihat di sini, kita menghitung likelihood-nya atau conditional probability-nya dengan ini ya. Jumlah kemunculan fitur W pada kategori C dibagi jumlah total kemunculan semua fitur pada kategori C. Oke. Maka kalau kita lihat sini kan ada 4 fitur itu. Jadi conditional probability-nya kita hitung pada masing-masing fitur. Ya. Probability outlook is sunny, given play is yes, 1/6.
1/6. Kita lihat di sini yang Sunny, tapi play-nya yes, itu ada berapa? Ada, ini Sunny, yes ada 1. Seperti itu. Terus kemudian temperatur cool given play yes adalah setengah atau 3/6. Kalau kita lihat di sini yang temperatur cool tapi play-nya yes sudah berapa? 1, 2, ya, 3. Ya. Oke. Terus kemudian humidity high, sedangkan play-nya adalah yes, ada 1/3. Humidity high, ya, play yes, 1, 2. 1, 2. Oke. Terus kemudian windy is true, when play adalah yes, ada 1/6. Oke. Terus kita hitung conditional probability atau likelihood-nya pada kelas play no. Kita juga hitung. Probability outlook is sunny given play no itu adalah 3/4. Jadi bisa kita hitung di sini juga. Outlook-nya adalah sunny, sedangkan play-nya adalah no, itu 2, 3, ini ya, 3/4. Perempatnya karena jumlah kemunculan no-nya itu kan 4. Nah, terus bisa kita hitung seterusnya untuk temperatur cool, humidity high, dan windy true, given play adalah no, gitu ya. Masing-masing kita bisa hitung conditional probability-nya. Nah, kemudian kita menghitung conditional probability total. Tadi yang lambangnya itu seperti gerbang itu tadi ya, produk itu tadi ya. Kita kalikan probability masing-masing dari fiturnya. Ya ini tinggal dikalikan saja. Oleh karena itu disebutlah naif ya, naif. Karena kita hanya tinggal mengkalikan dari probability likelihood masing-masing fiturnya itu. Probability B given play is yes. Ya. B given play is yes, totalnya ya dikalikan yang tadi ditemukannya. Kita bisa menemukan tadi ini. Nah, semuanya nanti dikalikan. Sehingga hasilnya 6/1296. Yang no-nya juga demikian. Total likelihood dari B, data B given play sama dengan no.
Itu dikalikan juga. Sehingga hasilnya 18/256. Oke. Nah, dilanjut dengan kita menghitung posterior probability, yaitu probability akhir untuk mengestimasi data B itu tadi yang sudah disebutkan tadi, apakah kemungkinan akan bermain tenis ataukah tidak. Gitu kan. Hitung basis. Nah ini misalkan probability play yes given B, itu berarti probability tadi prior probability play yes itu tadi 6/10, jadi kemunculannya yes dari semua data itu ada 6 dibagi 10. Dikalikan hasil kalinya itu tadi dari masing-masing probability fiturnya itu, likelihood fiturnya itu tadi dikalikan. Dikalikan, jadi tinggal apa namanya kita bandingkan saja. Ini dilakukan pada masing-masing kelas, apakah itu yes atau no. Ya. Kalau kita bisa lihat dari posterior probability ini, ya, itu kira-kira ya untuk data B ini nanti diklasifikasikan ke kelas apa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Data B diklasifikasikan ke kelas apa? Di kelas D. Kelas, kan kelasnya ada berapa? Ada 2. Ya. Masuk ke kelas mana berarti diklasifikasikannya? Kelas D, Pak. Bentar. Iya. Yang kelas Y. Kelasnya kan ada 2. Apa aja? Yes dan no. Izin menjawab, Pak. Mungkin dia masuk ke kelas no. Karena yang tertinggi 0,02813. Ya. Nah, jadi berdasarkan posterior probability nih, jadi data B itu masuk ke kelas play dengan no, gitu kan ya. Nah, jadi penentuan kelas data uji ya berdasarkan posterior terbesar, maka dapat kita ya. Algoritma Naive Bayes menyimpulkan bahwa data B ini, data uji B ini masuk ke kelas no karena memiliki posterior probability yang terbesar. Oke. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak, untuk algoritma ini sama KNN yang lebih akurat yang mana? Yang bagaimana? Lebih akurat. Nah, kalau akurat itu perlu untuk diuji cobakan dulu ya. Jadi tergantung datanya, data dengan karakteristik tertentu bisa lebih cocok untuk di treatment oleh KNN. Ada satu dataset dengan karakteristik tertentu yang lebih cocok untuk di apa namanya estimasi oleh Naive Bayes.
Itu perlu kita uji cobakan karena tidak mudah untuk menentukan bahwa data ini cocok atau tidak, kecuali dalam skala skop yang lebih umum ya. Misalkan apakah jumlah sampelnya itu banyak, ataukah bagaimana variasi dari datanya tersebut, ya mungkin kita bisa, tapi secara umum kita kesulitan untuk menentukan algoritma apa yang cocok, dan algoritma apa yang menghasilkan akurasi yang besar tanpa dibuktikan melalui pengujian. Oleh karena itu nanti ada pengujian pembandingan algoritma. Gitu. Jadi kita lihat dengan dataset yang sama menggunakan KNN dan juga naive Bayes. Nah itu dengan training data dan testing yang sama, dilihat akurasinya yang lebih tinggi yang mana. Seperti baru apabila secara kuantitatif sudah terbuktikan, kita bisa menentukan bahwa akurasi algoritma A misalkan lebih baik daripada algoritma B dalam mengklasifikasi dataset X, misalkan seperti itu. Begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terus? Permisi, Pak, izin bertanya. Apakah data uji yang di sini sudah dapat ditentukan nilainya dapat menjadi data latih untuk selanjutnya? Oh ya, bisa. Itu berarti namanya active learning, yaitu untuk kemudian data yang saya uji ini masuk kembali menjadi data latih. Ya. Kemudian data training kita menjadi lebih kaya gitu kan ya. Untuk selanjutnya mungkin ada data yang baru masuk untuk perlu kita testing atau kita uji. Gitu. Jadi siklus seperti itu bisa dilakukan. Jadi ada data baru, pertama diujikan, estimasi, terus kemudian mungkin estimasi dari algoritma ini bisa benar atau salah, gitu kan ya. Apabila estimasinya itu salah, ya kita validasi ternyata salah, gitu. Maka mungkin manusia nanti bisa melabeli dengan manual, gitu kan. Oh ini sebenarnya adalah masuk ke kategori ini, gitu. Baru kemudian dimasukkan ke data latih. Nah, untuk selanjutnya kemudian mengakuisisi data yang baru lagi. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya bisa, Mas. Jadi ada dua kemungkinan, bisa model active learning ataukah reinforcement learning, itu yang kemarin tuh bilang itu. Jadi training itu dilakukan secara terus-menerus ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pak izin bertanya. Ya. Terkait peluang posterior tadi kan kita menghitung masing-masing kategori dari nilai posterior. Lalu kemudian kita memilih nilai posterior terbesar sebagai kategori. Kalau misal Pak, kategori dari ketika kita menghitung kategori tersebut ternyata hasilnya ada yang sama seperti itu Pak. Kalau hasilnya sama itu bagaimana Pak? Kita memilih nilai posterior terbesar itu seperti apa? Oke, ya pertanyaan bagus ya. Jawabannya ya tidak bisa. Kalau misalkan nilainya sama persis itu memang tidak bisa menentukan karena dia bisa masuk ke kelas yang dua-duanya ya. Oleh karena itu hal ini kemungkinan bisa terjadi apabila datasetnya itu kecil, variasinya rendah. Nah, oleh karenanya pada dunia nyata itu datasetnya biasanya banyak dan variasinya sangat tinggi. Begitu. Jadi dataset ini juga penting. Bagaimana kita mengakuisisi data? Semakin data atau sampelnya itu semakin banyak kelas yang ada, semakin bervariasi nilai-nilai fiturnya, maka kemungkinan terjadinya
posterior probability yang dengan nilai yang sama itu akan semakin kecil. Nah, hal itu nanti akan jarang ditemui pada dunia nyata. Nanti untuk menghadapi yang demikian, mungkin nanti kita bisa memikirkan case yang baru apabila nilai posterior probability antara kedua kelas itu sama-sama nilainya sama, itu nanti bagaimana keputusannya. Bisa dipilih salah satu A atau KB. Tapi hal ini jarang terjadi, kecuali misalkan tadi itu sampelnya itu sangat sedikit, variasinya itu tidak banyak. Variasinya tidak tinggi ya. Gitu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sih, Pak, izin bertanya lagi sekali. Ya. Nah, saya ingin bertanya, kan tadi itu nilai conditional probability itu tidak ada yang sama dengan 0. Apakah jika ada fitur yang nilai conditional probability-nya sama dengan 0, akan secara otomatis dipilih kelas lainnya? Oh iya, benar sekali. Kan kalau 0 berarti kan dia tidak hadir kan ya? Tidak hadir kan ya? Tidak ada kemunculannya gitu. Itu yes, secara otomatis ya akan 0 semua gitu. Kalau 0 kan berarti kemungkinan ya masuk ke kelas yang satunya, berapapun nilai probabilitasnya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, stop. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Ya. Coba buka UC Machine Learning Repository ini dengan alamat yang ada di sini, archive.js. Bisa kalian cari di Google juga, langsung UC Repository Iris Dataset. Nah, ini bahasa yang digunakan sebagai latihan ya. Ini ada data dengan 4 kelas, 4 kategori. Sorry, 4. Ada berapa ini? Kalau tidak salah 4 kelas ya. Oke, sorry, ada 3 kelas ya, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica dengan 4 fitur yang masing-masing fiturnya adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width dalam sentimeter semuanya. Jadi sama ukurannya. Nah, coba kalian download ini, ya. Terus investigasi ini dataset apa? Continue kah, ataukah discrete kah, numerik kah, ataukah nominal gitu ya. Nah, terus kemudian lakukan perhitungan naive Bayes ya. Lakukan perhitungan naive Bayes dengan apa namanya? Ini kan ada 150 sampel ya.
150 sampel. Oke. Dataset foldernya, iris datanya. Nah, kalau kita bisa lihat sini ya, jadi seperti ini. Notepad-nya ini adalah 4 ini fitur, yang terakhir ada kelas. Iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Ini total semuanya adalah 150. Nah, coba kalian bikin ya. Untuk setiap sampel pada kelas yang pertama, ini misalkan awal nih iris setosa, terus kemudian sampel yang kedua adalah ini, yang ini ya, untuk yang sampel yang pertama kalau kelas pada kelas yang baru, itu yang sampel yang pertama, masing-masing kelas ya. Iris virginica ini yang pertama, yang ini. Nah itu dijadikan data uji. Berarti ada berapa? Ada 3 data uji. Ya. Yaitu sampel pada yang pertama ya, pada masing-masing kelas. Coba kalian hitung ya. Posterior probability, data itu given masing-masing kelas ya. Nanti apakah benar nanti bisa terklasifikasi ke iris virginica, iris versicolor, ataukah iris setosa. Jadi apabila kita tarik seperti ini, maka sisanya adalah data training. Jadi data trainingnya tinggal 147. Ada 147 data latih, kemudian ada 3 data testing. Nah, coba kalian hitung, nanti bisa kalian gunakan Excel, bisa kalian gunakan Python, atau bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain, atau misalkan mau menghitung secara manual ya boleh, dengan kalkulator ya boleh. Nah, coba ada pertanyaan dari sini? Permisi Pak, tadi linknya mana ya Pak? Ini kelihatan nggak di layar? Oh yang itu ya Pak? Ya. archive.ijs.uc.edu. Nah, coba kalian download dulu, pelajari datasetnya. Ini adalah dataset multivariat. Multivariat itu berarti variabelnya lebih dari 1. Atau fiturnya lebih dari 1. Dalam multivariat. Kalau misalkan belum selesai, nanti saya jadikan tugas. Lihat dulu, lihat karakteristik datanya apa, terus kemudian nanti lakukan klasifikasi naive Bayes dengan 3 sampel teratas dari masing-masing kelasnya itu menjadi data uji, terus sisanya menjadi data latih. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oh, untuk datanya apa perlu dilakukan pre-processing dan EDA, Pak? Dilakukan pre-processing. Boleh, kalau dilakukan normalisasi boleh.
Atau standarisasi 0 sampai 1 boleh. Lebih baik ya. Tentunya kalau dilakukan normalisasi lebih baik daripada tidak dilakukan normalisasi. Saya sharekan dulu ya PPT-nya ya. Untuk slide-nya sudah saya share di Google Classroom, mungkin bisa dilihat ya.
Oke, yang hadir hari ini ada 32 ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, ya silakan. Untuk mengkonfirmasi